One day, one sirah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, hambamu, nabimu dan utusanmu yang ummi, serta limpahkanlah pada keluarga dan sahabatnya, juga limpahkanlah salam atas mereka. Bertemu kakek dan ibunda, tak lama kemudian datanglah seorang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam. Poin ketiga, maka puasa Ramadan merupakan salah satu tiang agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakan selama sebulan penuh tiap tahunnya. Dan ada percakapan antara Abdul Muthalib Muhammad yang bisa dilihat dari video tersebut. Yang selanjutnya, gembala kambing. Mulai dari hidupnya di Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad dilalui seorang penggembala. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah paman Khadijah kala menjadi istri Muhammad. Waraqah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak suka berjudi. Ia bermula hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Di bawah asuhan kakek, sejak itu Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia mengasuh Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan di hamparan khusus, tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad, tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat Muhammad kecil yang mentok itu duduk di atas hamparan tersebut. Serentak paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun, ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut, berkata, "Biarkan anak itu," katanya. "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Di alus-alusnya punggung Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi, kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad ke Yarsib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Yang selanjutnya, wafat Aminah. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yarsib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah kepada Muhammad. Diperhatikan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama kemudian meninggal dunia. Di kemudian hari setelah hijrah, pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yarsib, yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu. Kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. "Ibu-ibu," panggil Muhammad kepada ibunya yang sudah wafat. Dalam pelukan Ummu Aiman dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikubur di tempat itu. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu.
Sekian penggalan dari cerita tersebut dan bersambung.